Teman-teman, ini adalah pipa bekas kaca film ya. Jadi ini bukan pipa PVC ya. Maksudnya bukan pipa PVC yang biasa kita beli di toko bangunan. Saya akan memotong-motong pipa ini, cuman saya membutuhkan ukuran ya. Karena untuk membuat garis agar setiap memotong itu tidak terlalu melenceng. Maka karena bagian pipa ini tidak ada yang membesar di bagian ujungnya, saya akan menggunakan bagian ujung ini sendiri. Karena ini adalah bagian yang paling lurus ya. Saya akan potong 3 atau 4 cm. Jadi ini akan saya gunakan untuk ukuran membuat garis lingkarnya nanti untuk setiap kali memotong pipa ini ya. Oke, ini saya buat berapa ya? Oke, 4 cm aja ya. Oke, 4 cm saja. Saya potong dulu ya. Ini hasilnya ya. Ini kalau kita potong nih miring ya. Karena saya tidak menggunakan alat ya untuk mengukur ya gitu. Nih kelihatan banget nih miringnya nih. Dari sini juga kelihatan ya. Nih. Tidak bagus ya. Oke. Selanjutnya intinya kita mau pakai ini nih. Bukan bagian sini. Ini mau miring mau apa biarin saja. Kemudian kita belah nih. Kita belah dulu ya. Seperti ini nih. Oke, ini sudah terbelah. Jadi begini. Kalau ini gampang nih untuk membuat ciri ya, karena bagian sini itu yang paling lurus, sedangkan ini posisinya lebih miring ya. Tapi jika pemotongan teman-teman itu bagus, maka kalau saya buat tanda, misalnya seperti ini nih, di sini nih, kayak gitu nih. Tujuannya untuk membedakan. Ini seperti ini, jadi tahu bahwa itu adalah bagian dalam. Misalnya begitu nih. Seperti ini ya. Bebas lah teman-teman, kalau sudah hafal nggak apa-apa, tapi siapa tahu kita punya teman atau yang lain yang membutuhkan dan jadi tahu kalau oh ini berarti bukan ukurannya seperti itu. Oke. Setelah itu kita rapikan dulu ya. Ini intinya hanya untuk supaya tidak kotor, kemudian yang runcing-runcing itu jadi hilang karena bisa membuat luka ya kalau kena kulit. Jadi kalau saya hanya ini saja, bagian sini saja yang kita rapikan, kita haluskan. Nah, seperti ini nih ya. Anggap saja ini sudah rapi lah ya, kayak gitu. Nanti akan saya rapikan lah, misalnya ini menggunakan cutter atau apa kayak gitu untuk merapikan. Oke. Setelah itu cara menggunakannya adalah begini. Kita tinggal masukkan saja seperti ini. Seperti ini. Nah, karena pipa ini sama ukurannya, maka kalau kita masukin ke dalam pasti ada selisih di sini. Ya, oke teman-teman ya, bagian sini. Maka ini adalah menggunakan filling nih kalau saya. Bisa saja sebenarnya saya bikin tutup di sini ya. Menggunakan pipa yang sama, saya tutup begini. Itu bisa. Nanti saya contohkan ya. Tetapi saya akan membuat ini dengan cara yang sangat mudah lah ya. Seperti ini. Misalnya ini ukurannya sudah lurus ya. Kita harus bikin ini supaya lurus nih. Ukurannya lurus. Maka cara mengoperasikannya ya cuman begini saja. Menggunakan spidol. Oke. Kita motong bagian sini yang tidak ada garisnya itu kan gampang sebenarnya. Kita contohkan ya, teman-teman ya. Begini. Nggak perlu garisnya udah sampai di sini, cukup sampai di sini saja. Seperti ini. Oke, tinggal seperti ini.
Ini sangat manual banget ya. Ini keterbatasan alat nih ya. Saya yakin ya, tidak semua orang kan punya alat, maka kita memanfaatkan saja. Oke. Ini adalah hasilnya nih. Ini potongan yang menggunakan garis nih. Oke, teman-teman lihat ya. Kalau menggunakan garis dan yang tidak nih. Ini tidak menggunakan garis. Jauh ya. Nih teman-teman kalau mau lihat hasilnya ya. Jadi kalau lurus itu bagusnya setelah dipotong, sisa yang ditinggal potongannya pun dia akan rapi ya. Sehingga untuk pekerjaan selanjutnya juga lebih mudah. Oke, mempermudah pekerjaan otomatis ya. Seperti ini nih. Ini hasilnya, ini hasil potongan. Jadi sangat mengurangi sia-sia ya, material yang jadi sia-sia karena motongnya salah, terlalu melintir dan sebagainya begitu nih. Ini ya, ini hasil sisa potongan yang barusan nih. Oke, ini hasilnya dengan menggunakan alat seadanya ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa wah ini harus ada ukurannya kemari, gampang, caranya juga gampang, tinggal seperti ini saja nih. Ini saya potong ya, ini kita potong sekian ya, kita potong sekian nih. Nanti kalau terlalu panjang kita potong lagi. Seperti ini. Ini adalah bagian yang lurus nih, karena ini kan masih ada garisnya nih. Teman-teman seharusnya juga lebarnya sama sebaiknya kayak gitu. Kemudian ditempel seperti ini. Kalau bisa yang lebar ya, kalau bisa yang lebar. Oke. Seperti ini. Ini menggunakan lem ini ya, kayak ya lem Korea lah ya. Karena kalau menggunakan lemnya PVC dia tidak akan menempel nih, karena posisinya di material ini bukan paralon PVC gitu. Jadi ya lem-lem seperti inilah. Kalau di perempatan itu harganya 5 ribuan ya. Oke, ini udah keras ya, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Cara mengoperasikannya ya sama seperti yang pertama ya, cuman sekarang ada ininya. Jadi caranya sama saja, buka saja seperti ini, kemudian begini. Ini contoh ya. Kemudian kalau sudah lurus bagian sini, tinggal diputar saja seperti ini. Oke, seperti itu. Bagian sini agak tidak lurus karena posisinya itu cara memegang spidolnya itu juga harus benar ya, kayak gitu. Kemudian bagian sini juga benar-benar harus lurus. Kalau benar-benar mau lurus, kalau saya itu sudah tidak menjadi masalah karena bagian sini itu hanya sebagai penanda saja ya. Bukan fix harus lurus banget, karena lurus atau tidaknya itu adalah nanti di bagian pemotongannya. Oke teman-teman, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya terus terang saja, saya tidak mau menggunakan ini karena ribet ya. Ininya bisa menabrak inilah, ini itu segala macam ya. Kalau saya intinya saya lebih suka tidak menggunakan ini. Memang benar ada selisih kurang lebih sekian ya nih. Dan kekurangannya ini lemnya belum terlalu kuat ya, karena ini langsung saya pakai, jadi ini belum terlalu kering lah ya. Kalau saya lebih suka posisinya seperti ini, kayak gitu. Beda sedikit nggak apa-apa, main mata lah. Kalau teman-teman merasa bahwa oh ini kurang lurus dan sebagainya, bisa lah
luruskan saja menggunakan ini. Seperti ini juga bisa. Oke, ini sudah lurus nih, jadi seperti ini. Jadi bagian sini pasti kalau sini lurus ya udah ketemu lah udah. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Terima kasih.